Selamat pagi guru-guru hebat, salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Juliana S. dari JGP Angkatan 1 Kota Palembang, SD Maitreya Wira Palembang. Hari ini saya akan mempraktekkan coaching bersama dengan rekan sejauh saya yang bernama Mira Lause. Di sini Mira Lause mengalami masalah, yaitu beberapa anaknya masih belum bisa membaca dengan lancar. Oleh karena itu, kami akan melakukan coaching bersama-sama. Yuk lihat videonya. Oke, Mira Lause, sudah selesai mengajar ya, Mir? Iya, ini baru aja selesai mengajar. Hari ini berapa sesi, Mir? Hari ini adalah satu sesi aja. Oh, sama ya. Nah, Mir, begini kata video Mira Lause. Mira Lause cari saya ya. Ada apa ya, Mir? Iya, memang nanti ada cari Juliana Lause. Ada masalah apa, Mir? Ini mau cerita masalah anak-anak kelas 1. Oh, anak kelas 1. Ada apa dengan anak kelas 1? Ini anak-anak kelas 1 ada kendala di dalam membaca. Bacanya masih sangat kurang. Oh, berapa orang, Mir? Ada 4 orang yang masih belum lancar membacanya. Jadi apa yang bisa saya bantu kepada Mira Lause? Saya sih dengan share ini saya bisa menemukan jalan keluar untuk anak-anak khususnya masih kurang di dalam baca ini. Oke, jadi kita sekarang berdiskusi ya untuk mencari jalan keluar supaya anak bisa membaca lebih baik ya, Mir? Ya, Oke. Nah, sebelum ini saya mau tanya dulu, Mir. Kira-kira selama ini apa yang Mira Lause lakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran sehingga anak-anak itu dapat belajar dan membaca lebih lancar? Nah, ini kalau di kelas saya ada meminta anak-anak untuk membaca satu persatu. Dan juga saya ada meminta bantuan kepada orang tua, ada kasih tugas membaca di rumah melalui WA. Jadi nanti anak-anak baca di rumah. Terus saya ada tes kembali saat belajar di kelas secara online, tes anak-anak satu persatu. Nah, namun terlihat di sini anak-anak masih sangat kurang, khususnya untuk anak tadi dalam bacanya masih sangat kurang. Oh, tugas membaca itu dilakukan setiap hari ya? Iya benar, setiap hari. Jadi dari Senin sampai Jumat kita setelah selesai belajar kita kirim lewat WA. Oh, kirim lewat WA. Nah, itu apa yang mereka baca selama ini kalau misalnya tugas membaca itu? Yang mereka baca sih dari buku yang kita pelajari ya, khususnya buku pena di kelas 1. Jadi saya ambil dari materi itu terus kirim dan minta anak-anak untuk baca. Oh gitu. Jadi ternyata pada saat kamu coba masih ada beberapa anak yang tadi 4 orang tersebut belum bisa baca lancar ya? Iya betul sekali. Nah, sekarang kira-kira apa kemungkinan yang bisa kamu lakukan sehingga mereka bisa membaca lebih lancar? Jadi sih saya terpikir untuk minta bantuan orang tua untuk anak-anak yang baca di rumah ini agar bisa direkam. Jadi setelah direkam dikirim ke saya atau ke orang yang lain juga. Minta bantuan orang tua ya? Ya. Nah, apakah semua orang tua itu stay di rumahnya? Ini masalah juga ya, mereka nggak semuanya stay di rumah karena orang tua ini ada yang bekerja. Jadi memang ada anak yang kemudian secara mandiri belajarnya, jadi nggak ditemenin orang tua secara langsung. Yang 4 orang itu juga orang tuanya bekerja atau tidak? Nah, 4 orang ini ada sebagian yang bekerja, ada yang memang bisa menemani. Jadi untuk yang menemani ya bisa dibantu lah oleh mama papanya ya. Tapi kalau ada 2 orang yang orang tuanya bekerja, nanti ada yang sedikit kendala. Oke. Nah, kalau menurut Mira, kemungkinan tadi kan Mira Lause mau minta orang tuanya bantu rekam ya. Nah, apakah ada dampak pada kemungkinan yang Mira Lause inginkan ini? Tentunya ada ya. Karena di sini kan kita meminta bantuan orang tua untuk merekam setiap hari lagi. Nah, nanti mungkin orang tua akan merasa keberatan ya karena mengirimkan video rekam anak setiap hari, mungkin akan repot. Apalagi khususnya bagi orang tua yang bekerja. Untuk Mira sendiri ada tidak dampaknya kalau misalnya? Karena ini ada juga artinya karena kita kan juga punya pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya kita tambah seperti ini juga akan menambah pekerjaan untuk setiap hari mengecek videonya. Kan cukup banyak.
juga bisa mau setiap kali kan lumayan juga. Iya betul ya. Nah kalau dilihat dari sini kita sudah tahu kira-kira Mir, ada tidak kemungkinan lain ya, kemungkinan lain yang terpikir oleh Mira untuk melakukan hal lain supaya anak itu dapat belajar atau membaca dengan baik. Ya, saya teringat waktu itu kan kita ada kelas ya dengan Juliana langsung sama Pak Udi langsung juga Iya, untuk betul. mengenai kelas diferensiasi. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kalau saya ini memberikan tambahan waktu membaca kepada anak-anak. Mungkin itu bisa dilakukan ya. Saya sih pikir seperti itu. Kalau misalnya ya Mira mau memberi tambahan waktu, berapa lama Mira Rose akan memberi tambahan waktunya? Saya pikir 30 menit cukup untuk tambahannya. Kira-kira kalau misalnya Mira Rose melakukan kemungkinan ini ya, apakah ada dampak untuk Mira Rose atau orang tua ke muridnya? Tentu saja ada ya. Kalau dari saya sendiri ya, saya harus meluangkan waktu untuk anak ini, khususnya buat anak-anak ini, jadi harus atur waktu untuk mengajar anak-anak membaca, waktu tambahan lah dari saya sendiri. Untuk orang tua juga, jadi mereka juga harus menyiapkan waktu untuk mungkin mendampingi anak-anak ketika ada tambahan ini. Nah, ini strategi apa yang akan Mira Rose lakukan? Misalnya kan Mira Rose kan mau memberi tambahan waktu. Strategi apa yang akan Mira Rose lakukan supaya kegiatan ini bisa dilakukan? Strategi ya. Iya, maksudnya mungkin Mira Rose untuk melakukan ini, Mira Rose meminta orang tuanya kan untuk bisa memberikan waktu. Nah, apa yang akan Mira Rose lakukan dulu? Saya yang pertama pasti diskusi dengan orang tuanya dulu. Jadi nanti kita coba tanyain kan, jelasin anak ini kan kurang dalam membaca. Jadi saya akan coba tanya ke orang tua bagaimana kalau misalnya rasa ada kasih tambahan kepada anak-anak. Karena mungkin saya pikir orang tua kan berpikir anaknya masih belum lancar nih, jadi rasa kan mau memberi tambahan. Harusnya sih kalau orang tuanya mau anaknya untuk lebih maju, pasti mereka akan mau untuk memberikan waktu kepada anaknya untuk tambahan membaca. Nah, jadi ya, setelah kita berdiskusi ya Mir ya, kita sudah melihat beberapa kemungkinan. Dari beberapa kemungkinan tersebut, menurut Mira lebih prefernya kemana? Lebih memilihnya kemana? Kalau dari tadi dua yang kita diskusikan itu sepertinya sih untuk yang pertama itu mungkin tingkat keberhasilannya sepertinya kurang ya. Iya. Ada masih beberapa kendala. Namun yang kedua ini sepertinya tingkat keberhasilannya lebih tinggi ya, Pak, saya lihat ya. Jadi kemungkinan anak-anak untuk membacanya lebih lancar. Mungkin saya memilih yang kedua ini. Kedua ya. Jadi Mira Rose pilih yang kedua dikarenakan tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi ini lebih ke komitmen pada Mira Rose sendiri ya. Nah, karena Mira Rose sudah tahu komitmennya, kira-kira kapan Mira Rose akan melakukan komitmen ini untuk melakukan aksi ini? Untuk melakukan aksi ini saya rencananya itu besok, karena besok hari Rabu kan saya tidak ada jadwal tiket. Jadi mungkin itu waktu yang pas untuk memberikan tambahan kepada anak-anak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Mira untuk melakukan aksi ini? Tentunya pasti orang tua. Jadi saya akan coba diskusikan dengan orang tua mengenai waktu mereka agar bisa pas sesuai dengan jadwal tambahan yang saya akan berikan kepada anak. Jadi saya bisa melakukan video call dengan anak-anak untuk belajar bacanya. Ya, oke. Kemungkinan yang Mira Rose pilih ya sangat bagus ya Mira, karena itu menurut saya juga oke lah, karena Mira Rose bilang kan untuk meningkatkan anak-anak supaya bisa membaca lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya saya mau tahu nih kira-kira rencana ini berhasil atau tidak, bagaimana, kapan? Nanti saya akan kabari Juliana langsung saja. Nanti kan saya jalankan dulu mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Setelah berhasil nanti saya akan informasikan sharing ke Juliana langsung lagi. Oke, saya tunggu
kabar baiknya Mir ya, 1 bulan lagi ya. Ya. Oke, yalah. Oke, saya Mir, semoga berhasil, semoga anak-anak bisa membaca dengan lancar dan orang tuanya pun juga suka ya dengan ini, dan Mira harus tetap semangat walaupun memberi tambahan. Iya benar. Saya. Ya, saya harus. Ya, begitulah video praktek coaching bersama rekan sejawat yang telah saya lakukan. Di sini saya merasa puas karena telah dapat melakukan coaching sesuai dengan model Tirta. Selain itu, saya juga harus melakukan peningkatan dalam memberi umpan balik yang lebih detail, sehingga proses coaching bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!